Sebentar. Setelah ternyata Gibran aja tidak punya ijazah SMA, coy. Ya, dan akibat dari ijazah tersebut, dia bisa 10 tahun jadi presiden. Gara-gara ijazah itu pun, anaknya bisa jadi wapres. Kalau dia tidak kan nggak mungkin anak jadi wapres. Terus? Mulai dari verifikasi data dari PDIP dulu. Kenapa tidak marah-marah PDIP? Yang pertama, ketika verifikasi data di PDIP sudah selesai, masuk ke tahapan berikut di KPU. Yang benar, tapi kalau orang yang ini jahat banget si teroris, terlalu jahat. Saya mau bilang, si teroris ini perbuatannya terlalu busuk. Pertanyaannya perlu klarifikasi soal yang awal final attack itu, kan bahasanya Pak Jokowi tunjukkan saja, tapi dia bilangnya kok masalah ijazah diributin. Ya. Nah, menurut Mbak Mary dan pendukungnya di belakang, sebenarnya se-urgent apa sih kita memperjuangkan ijazah keaslian Jokowi? Apa yang perlu dibuktikan kepada masyarakat gitu loh? Tentang ijazah? Yes. Oke. Kami kan, saya ibu 2 anak. Ibu-ibu di sini juga punya anak, punya cucu. Kami tidak membenarkan yang namanya entah pemalsuan kah atau begitu. Manipulasi. Dan kita tidak mau anak-anak kita istilahnya melihat ada presidennya begitu. Jadi pembuktian ini sangat penting. Sangat penting. Ya, dan akibat dari ijazah tersebut, dia bisa 10 tahun jadi presiden. Ya, dia bisa jadi gubernur DKI Jakarta. Dia bisa jadi wali kota. Ya. Surakarta, betul kan? Wali kota Solo. Itu perjalanan yang sangat besar. Satu lagi, gara-gara ijazah itu pun anaknya bisa jadi wapres. Kalau dia tidak kan nggak mungkin anak jadi wapres. Saya akan komen. Dan itu sangat-sangat merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Merusak konstitusi bahasanya ya, kalau dari itu. Betul. Kalau dari Kakak Fris nih, saya mau bantah dulu. Mereka mengatakan harus pembuktian. Pak Joko Widodo melewati karir itu dari Solo. Solo aja kali, gak usah Solo. Iya. Solo. Terus? Mulai dari verifikasi data dari PDIP dulu. Kenapa tidak marah-marah PDIP? Yang pertama, ketika verifikasi data di PDIP sudah selesai, masuk ke tahapan berikut di KPU. KPU bilang lolos verifikasi semua administrasi. Emangnya KPU ini abal-abalan? Jadi seleksinya tidak benar. Sebentar. Setelah ternyata Gibran aja tidak punya ijazah SMA, coy. Nanti saya akan balas tentang itu. Lolos lalu bisa jadi wali kota. Datang di Jakarta. KPU dari partai PDIP Jakarta seleksi lagi administrasi terlebih dulu. Habis itu mereka rame-rame antar ke KPU untuk seleksi lagi administrasi berikut. Nah, setelah selesai dinyatakan resmi. Itu yang dituntut oleh Bonatua. Dinyatakan resmi, lalu Pak Jokowi maju. Setelah itu maju presiden. DPP PDIP seleksi lagi verifikasi data ijazah Pak Jokowi. Lulus baru datang di KPU nasional. Artinya ada 3 kali PDIP, ada 3 kali KPU. Terus diseleksi lagi, diawasi oleh Bawaslu. Ya, ini ada 2 lembaga ditambah dengan salah satu partai besar. Seleksi dulu. Ketika seseorang punya administrasi paling dasarnya adalah, kakak kan pernah caleg ya? Ternyata? Ntar dulu, kakak pernah caleg kan? Ketika kakak daftar pasti diseleksi. Saya juga pernah daftar. Daftar dan pertama kita sodorkan ijazah. Ditanya adalah kalau saya daftar DPR RI kemarin di Partai Nasdem, ijazah terakhir. Saya tuh kirim semuanya. Tapi kan tidak diverifikasi. Oh no, universitas enggak. Diverifikasi dulu, itu salah Ibu. Itulah yang digugat oleh Bonatua. Enggak, saya tanya. Kalau Ibu caleg kemarin, Ibu kan mantan caleg. Ibu di partai seleksi tidak? Diseleksi dulu administrasinya. Kita ngasih data ke partai. Setelah itu dibawa ke KPU. Setelahnya mereka yang melakukan. Bawa ke KPU kan? Setelahnya mereka yang melakukan. Kalau proses saya tidak. Sama juga dengan Pak Joko Widodo. Selesai di partai selesai datang di KPU, nanti diawasi oleh Bawaslu, semua clear baru Pak Jokowi resmi menjadi calon. Betul. Mungkin itu idealnya. Yang saya tangkap dari Kakak Fris ini seharusnya jangan langsung Pak Jokowi yang jadi sasaran tembak soal ijazah ini, tapi PDIP dan KPU dulu. Mereka kemarin kemana? Kenapa baru sekarang? Itu. Kita tanyakan langsung ke Mbak Mary kayak gimana tuh. Kenapa langsung ke Pak Jokowi enggak ke PDIP dan KPU dan segala macamnya dulu? Isu-isu awalnya itu kan sebenarnya mulai dari Bambang Triang Jokowi undercover. Jadi asalnya di situ.
Jadi kalau kita ke PDIP kan suatu hal yang lucu karena ini kan personalnya si Jokowi gitu. Cuman saya nanti takut salah ngomongnya. Kan ada isu-isu tentang pasar pramuka gitu kan. Harusnya kan halal ini kan sangat mudah untuk ditelisik ya. Kami melaporkan itu, bukan kami sorry, TPO melaporkan itu Desember tanggal 9 kalau nggak salah. Pasar pramuka itu terbakar tanggal 14 deh kalau nggak salah. Ya. Itu tanggal 14 atau tanggal berapa? Desember di bulan yang sama. Nah, jadi itu suatu hal yang, waduh, kita baru sadar sekarang loh. Saya mau tanya dulu kakak, terkait dan kenapa mereka tidak menyerang PDIP? Tadi Ibu Mary sudah mengaku sendiri ya, di awal tadi, dan bahwa sudah dengan Bang datang ke Egy PDIP. dan Bang Egy katanya ada janji-janji iming-iming 16 miliar kan? Nah itu yang dikejar. Jadi mana mungkin mau kejar PDIP? Sementara PDIP janjikan karena kata Ibu Mary sama Ibu Pak Egy kemarin bahwa Ibu Mega menjanjikan 16 M. Kalau barang setiap orang yang membuktikan ijazah Pak Jokowi tahu jalan ceritanya berarti mereka tidak akan serang PDIP karena ada 16 M di situ. Oke. Enggak, tapi sebelum kita ngomongin lebih jauh nih, kita mau dengerin komen-komen dari sebentar dulu. Coba. Iya, dari Grotenamen. Kok bisa SP3 cepet banget ini, Bang? Nah. Bang Fritz. Nah, kenapa tuh cepet secara ahli hukum dong. Nah, kira-kira ada tuh SOP, SP3. SP3 mau kapan saja, mau berapa saja tidak jadi masalah kalau semua sudah siap. Jangan ngomong doang, tunjukin dong. Gitu. Loh, ini sudah dibuktikan kan ada SP3. Undang-undangnya kayak apanya, pasal berapa? Sudah Kayak tadi kamu bilang kan, kalau kakak Mary yang minta saya suruh googling Ya aja. udah, Tadi kan kakak google. pasal berapa lah Kakak itu? google juga toh. Coba kau lihat. Kalau kakak suruh saya google juga dong. Pasal berapa? Jadi, dan mau minimal tuh ada berapa hari gitu mau loh. apapun bentuknya, yang penting ada orang punya niat baik, gas. Bisa baik, begitu. gas. Bisa begitu. Oh iya dong. Bisa begitu. Kok bisa? Segala sesuatu bisa dipakai restoratif justice, gas. Jadi yang penting damai. ada di video ya waktu Bang Egy Video mau berangkat ke Malaysia. Kenapa dalilnya video? Terus dia kan pegang surat-surat nih, dia pegang surat-surat dari Eli dan Neti. Iya. Terus nanti di Malaysia gimana? Oh sudah ada protokol yang ngatur. Wow, kita bilang karpet merah cuy. Ya udah gitu aja, titik. Oh berarti. Jadi kalau itu jawabannya kayak itu. Mbak Mary melihat ada karpet merah Ada dalam karpet merah. SP3 ditaburi ini. bunga-bunga. Oke. Jadi kalau mengatakan ada SP3 ya tidak jadi masalah karena sudah ada restoratif justice, terus apalagi yang dipersoalkan? Berarti memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tidak masalah. Untuk damai gitu ya Tapi sebenarnya. prosesnya tuh ini kilat. spontanitas. Mungkin Bang Egy merasa bahwa betul juga ya ketika pengacara daripada Pak Egy Sujana melihat ijazah di Polda Metro Jaya asli, maka itu bisa jadi berdasarkan itu juga rujukan itu Dari beliau sekian ke sana. banyak orang, Dan ketika cuma ke dia Solo, sendiri yang saya ngomong yakin begitu. 100% Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Maka Oke, ketika, oke. tapi karena ijazahnya sudah ada di sana, ada bukti-bukti lain selain ijazah. Mungkinkah Tidak legalisirkan? diperlihatkan, cuma begini Bisa jadi doang, legalisir, Bu. Fritz. Kami di Cuma UGM begini biasa dikasih 10 doang, legalisir. semua Bu. juga udah ngomong. Legalisir itu mirip dengan semuanya sama persis. Begitu Bang Rustam masuk, fotonya kacamata. Oh ya udah, palsu Pokoknya itu. kacamata. Pasar pramuka Saya itu, wawancara udah dengan selesai. angkatan 84. Mereka bilang apa? Pakai kacamata tuh saat itu gaul, kalau orang pakai kacamata dia mampu. Makanya pakai joki. Jadi tidak ada alasan Dan dengan sekarang orang nggak gitu. pakai kacamata Tidak gitu jadi ya. substansi. Oke. Itu adalah kajian palsu. Oke gini, aku mau nanya sesuatu yang agak jadi perdebatan juga di masyarakat bahwa apakah dengan pemerintah memberikan SP3 dan RJ ini bisa dibilang Pak Jokowi mulai melunak untuk memaafkan pihak-pihak yang sudah menuduhnya. Melunak apa berharap? Itu sendiri, Mas Fritz, gimana menilainya itu? Bukan persoalan melunak, tapi Pak Jokowi orang baik. Ya, Pak Jokowi pernah bilang bahwa hakim tuh kalau bisa hukum secara ringan terhadap Pak Jokowi yang minta lapornya bukan Pak Jokowi. Apaan? Yang laporkan Pak Jokowi. Memang Pak Jokowi Tahu lapor nggak? yang minta. Pak Jokowi yang ngelaporin, hari yang sama keluar surat. Emang ada di Indonesia Memang begitu? dalam hukum orang yang melaporkan adalah subjek hukum. ngelaporin Tapi yang meminta Pak Desember, Jokowi nggak melaporkan. bergerak-gerak itu Kenapa? jadi dumas. Pada intinya Pak Jokowi itu Itu loh. orang yang tidak suka balas dendam. Orang baik. Oke. Yang benar, Tapi kalau Fritz. orang yang ini benar. jahat banget si teroris. Terlalu jahat. Saya mau bilang, si teroris ini perbuatannya terlalu busuk. Jadi wajar kalau dikasih pelajaran. Buktiin dong kalau ngomong. Buktinya dia Penelitiannya Ibu, itu secara masa pergi saintis. minta petunjuk di orang yang sudah mati.
di kuburan lalu minta itu lain mana hal. ijazah Pak Jokowi. Itu lain hal. Masa pergi ganggu mereka orang yang ini sudah suka mati. nonton Itu pikiran judulnya busuk, doang kali ya. pikiran jahat yang sampai mengganggu kalau orang yang ada- sudah mati. Oke, Kalau oke, ada oke. video buka sampai selesai. Roy Suryo dan kawan-kawan itu sudah keterlaluan. Kenapa pergi ganggu orang tua Pak Joko Widodo, makam Pak Jokowi, makam aja diganggu. Kenapa? Mungkin mau pergi minta, tolong dong kasih Kenapa? ijazah Pak Pak Jokowi Oke, begitu. oke. mungkin. Kenapa? Katanya mau ziarah, Bang, mau Rifa ziarah. kesana? Enggak ada mujarah, Oke. pergi minta Harus ijazah tahu Pak Jokowi di kenapa. mamanya. Kata mau ziarah katanya. Mungkin kita langsung ke Nggak ada alasan. Mbak Mary dulu nih.